Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Macca. Bagaimana kabarnya peserta didik Macca hari ini? Bapak Guru doakan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana persiapan belajarnya peserta didik Macca hari ini? Guru harap semoga semuanya sudah dipersiapkan. Nah, Bapak Guru harapkan kepada orang tua atau wali peserta didik Macca yang ada di rumah, semoga mendampingi putra-putrinya untuk menerima pelajaran pada hari ini. Adapun materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran ke-6. Dan adapun buku paket yang menjadi acuan pembelajaran kita pada hari ini adalah buku paket yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, seperti biasa, sebelum kita melakukan suatu kegiatan, mari kita sama-sama membaca doa agar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 2. Tujuan yang pertama, setelah kegiatan membaca teks tentang tanggung jawab sebagai warga sekolah, peserta didik Macca mampu menuliskan bentuk pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai warga sekolah dengan benar. Tujuan yang kedua, setelah kegiatan bereksplorasi membuat pantun, peserta didik Macca dapat membuat pantun, menyebutkan bagian-bagian dan makna pantun. Salam Macca, 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 harus Macca. Nah, peserta didik Macca, mari kita sama-sama mengamati gambar yang Bapak Guru tampilkan di samping. Nah, Bapak Guru beri waktu selama beberapa detik untuk mengamati gambarnya. Nah, Dayu, Lani, dan Udin yang ada dalam gambar melaksanakan tugas piket kelas. Piket kelas bertujuan supaya tempat belajar menjadi bersih dan terjaga kesehatannya. Dengan tempat bersih, belajar pun menjadi nyaman. Dayu dan teman-teman bekerja sama dengan baik. Dayu menyapu lantai, Lani membersihkan meja dengan kemoceng, dan Udin menghapus tulisan di papan tulis. Mereka datang lebih awal sehingga kelas sudah bersih dan bel tanda masuk sebelum bel tanda masuk berbunyi. Mereka menunjukkan sikap tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Dimanapun peserta didik Macca berada, peserta didik Macca harus menunjukkan sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab telah ditunjukkan oleh Dayu, Lani, dan Udin dalam melaksanakan tugas piket kelas. Banyak tanggung jawab yang peserta didik Macca emban sebagai warga sekolah. Nah, peserta didik Macca, selanjutnya, untuk menguji pemahaman peserta didik Macca sekalian, peserta didik Macca akan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang pertama. Bapak Guru pandu untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, tugasnya Bapak Guru tampilkan di samping, dan peserta didik Macca silahkan salin tulisan atau format yang ada di samping di buku tugas peserta didik Macca semuanya. Nah, tugasnya adalah tuliskan tanggung jawabmu sebagai warga sekolah. Coba peserta didik Macca ingat, apakah yang peserta didik Macca sudah laksanakan sebelum pandemi COVID-19 melanda negara kita dan dunia. Nah, tuliskan bentuk tanggung jawab peserta didik Macca sebagai warga sekolah dan beri penjelasan tanggung jawab yang telah peserta didik Macca laksanakan. Nah, tuliskan dalam bentuk tabel seperti yang ada di samping. Nah, jadi peserta didik Macca silahkan tulis bentuk tanggung jawab peserta didik Macca yang telah dilaksanakan selama peserta didik Macca bersekolah. Nah, sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Nah, kemudian peserta didik Macca, selanjutnya Bapak Guru punya pantun untuk peserta didik Macca. Tolong disimak baik-baik. Pergi ke pasar membeli batik, jangan lupa pula beli durian. Duhai muridku tampan dan cantik, bagaimana kabar kalian? Nah, peserta didik Macca,
Pantun merupakan karya yang dapat menghibur sekaligus menegur. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran karena ungkapan tersebut disusun dengan kata-kata sedemikian rupa sehingga menarik untuk didengar atau dibaca. Nah, pantun menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dalam mendidik dan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Pantun memiliki dua bagian. Baris pertama dan baris kedua disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan baris keempat disebut isi. Ya, dasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Ya, pantun yang kedua, pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lainnya. Nah, yang ketiga, pantun teka-teki. Nah, pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Yang keempat, pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat, biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Nah, peserta didik Maca, bagaimana peserta didik Maca? Apakah sudah paham dengan jenis-jenis pantun berdasarkan isinya? Jika belum, peserta didik Maca dapat memutar ulang videonya dan menyimak baik-baik, mencermati baik-baik tentang jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Nah, jika peserta didik Maca telah mengulang-ulang, nah, untuk menguji pemahaman peserta didik Maca, silahkan kerjakan lembar kerja peserta didik yang kedua. Nah, tugasnya adalah kamu telah memahami macam-macam pantun berdasarkan isinya. Sekarang, peserta didik Maca, buatlah contoh dari pantun jenaka. Nah, kemudian setelah membuat contoh pantun jenaka, satu paragraf, tuliskan makna dari pantun jenaka tersebut. Jadi tugasnya adalah peserta didik Maca membuat satu bait contoh pantun jenaka. Kemudian menuliskan apa makna dari pantun yang peserta didik Maca telah buat. Nah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga peserta didik Maca dapat memahami tanggung jawab sebagai warga sekolah dan membuat pantun jenaka dan menjelaskan maknanya. Nah, terima kasih kepada orang tua peserta didik Maca yang telah mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Nah, semoga peserta didik Maca selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat belajar di rumah. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Salam Maca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.